Kemacetan merupakan hal yang lumrah ditemui setiap hari, terutama saat akhir pekan di Kota Bandung. Ketiadaan transportasi publik yang memadai menjadi salah satu alasan mengapa permasalahan tersebut tak kunjung usai. Sejumlah rencana perbaikan telah ditetapkan, namun masyarakat masih harus menunggu realisasinya. Bagi Zidan Rahadian Ramadan, kemacetan saat berangkat kerja selalu tak terhindarkan. Namun pria 23 tahun yang bekerja di perusahaan swasta ini lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi karena dirasa lebih nyaman dan hemat ketimbang menggunakan kendaraan umum. Zidan yang tinggal di wilayah Kopo menghabiskan waktu 30 hingga 40 menit untuk sampai ke kantornya di Jalan Soekarno-Hatta. Jika menggunakan bus atau angkutan kota, Zidan harus berangkat lebih pagi dan membayar lebih mahal. Mungkin kalau di kota Bandung sendiri gitu ya, akses untuk public transport itu masih tidak memadai ya Mas, karena selama saya dari kecil sampai sekarang yang ada itu hanya Damri, hanya angkot, paling mungkin sekarang ada Gojek yang gitu kan seperti angkutan online seperti itu kan. Jadi ya tidak ada yang memadai sih Mas, jadi saya lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi sih seperti itu. Sementara bagi Alia Ramadhani Putri, mahasiswi semester 6 di sebuah kampus negeri, lebih memilih menggunakan transportasi publik karena belum memiliki kendaraan pribadi. Selain itu, jika dibandingkan dengan transportasi online, penggunaan angkutan umum seperti bus atau kereta yang dipadukan dengan ojek online jauh lebih murah. Jika naik bus misalnya, Alia yang saat ini sedang menjalankan program magang menghabiskan biaya total Rp17.000. Dengan kereta lokal menghabiskan biaya Rp32.000, sementara dengan ojek online saja harus merogoh kocek sebesar Rp40.000 dalam perjalanan dari tempat tinggal ke lokasi magang. Keuntungannya mungkin lebih murah dibanding naik ojol atau aplikasi sebagainya. Terus mungkin itu ya keuntungannya, kalau kerugiannya mungkin nggak tepat waktu. Terus ya keamanan itu nggak bisa dijamin karena juga kan kita bareng-bareng sama orang lain. Integrasi intermodanya ya, misal kayak naik bis, oke turun di sini. Tapi aku nggak punya transportasi umum yang bisa langsung menghubungkan aku ke tempat aku tuju. Jadi aku harus abis bis, aku mengandalkan transportasi kayak ojol untuk sampai di tempat tujuan. Keluhan Zidan dan Alia perihal transportasi publik di Bandung Raya juga diamini oleh sejumlah warga. Mereka berharap ada perbaikan pada transportasi umum di kota Bandung agar lebih nyaman digunakan. Terlebih Bandung merupakan tujuan wisata yang membutuhkan integrasi antar moda transportasi umum. Kalau transportasi seperti kayak angkot mungkin terlalu mahal ya, karena saya kan dari Cimahi ke alun-alun ini angkot 20.000. Mungkin kalau transportasi lebih baik pribadi kalau naik Gojek aja sih. Transportasi umum Bandung kelihatannya perlu banyak improvement ya, antara lain yang belum terintegrasi antara dari satu moda ke moda lainnya. Lalu juga saya memang walaupun baru 5 bulan di Bandung, asalnya dari Jakarta Mas, jadi memang melihat perbedaan yang signifikan antara Jakarta dan Bandung. Menurut komunitas Transport for Bandung, salah satu permasalahan transportasi umum di kota Bandung karena antara moda satu dan yang lainnya belum terintegrasi. Hal ini terlihat dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kota Bandung agar masyarakat beralih menggunakan angkutan umum tidak pernah berhasil. Menurutnya, sebelum membangun LRT ataupun MRT, sebaiknya membenahi jalur yang sudah ada terlebih dahulu. Paling banyak sih adalah kualitas ya, kualitas dan integrasi. Karena mungkin kalau kita jalan satu jalur saja gitu, mungkin murah 5.000, 4.000. Tapi kan kalau di Bandung ini kan agak nggak mungkin ya, kita dari rumah ke kantor, sekolah hanya satu jalur. Tapi kan bisa ada transit, ada 2 jalur, ada taruh dari bus ke angkot kayak gitu kan. Itu dia yang ditambah-tambah akan jadi mahal. Itu yang jadi masalah, karena itu agak ada yang merasa mungkin kalau dia naik transportasi umum, naik bus, naik angkot itu lebih mahal daripada dia bawa motor sendiri. Bensinnya berapa dibandingkan dengan naik bus yang harus cukup mahal gitu kan. Nah itu dia yang menjadi masalah di Bandung. Dinas Perhubungan Kota Bandung menyatakan saat ini terdapat 2 moda transportasi yang segera diperbaiki. Pertama adalah bus rapid transit yang saat ini telah masuk dalam proses rancang bangun rinci
atau Detail Engineering Design oleh konsultan dari World Bank. Proses ini direncanakan akan selesai pada bulan Mei 2024 untuk menentukan jalur trayek serta infrastruktur yang akan dibangun. Pada bulan Oktober atau November juga akan diuji coba 2 rute, dari Stasiun Hall ke Stasiun Tegaluar, serta rute Cibiru ke Kebon Kalapa. Satu transportasi publik lain yang sedang disiapkan adalah mikrobus sebagai transportasi penunjang bagi BRT. Untuk feeder mikrobus yang akan dilaksanakan di Kota Bandung ya itu sedang review. Kemarin kebetulan ada perubahan anggaran di tahun 2024 ini dan mudah-mudahan 2025 setelah ada review ini akan tetap dilaksanakan. Ini untuk feeder BRT supaya tidak ada konflik sosial di lapangan. Konsepnya kemarin tuh mengganti 2 angkot menjadi 1 mikrobus. Saat ini telah ada 5 trayek bus Transmetro Bandung dengan total 42 unit bus, 5 koridor Transmetro Pasundan dengan total 85 unit bus, 60 trayek angkutan kota dengan total 3.889 unit kendaraan, serta 61 gerbong kereta lokal jalur Padalarang hingga Cicalengka. Sementara jumlah kendaraan pribadi telah mencapai 4,2 juta kendaraan. Dengan penambahan dan perbaikan integrasi moda serta subsidi harga tiket, diharapkan masyarakat Bandung Raya akan beralih ke transportasi publik. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.